Nabi SAW, ya, atau amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya sedikit pun dari Nabi SAW. Maka ketahuilah seseorang nanti di akhir akan selamat hanya dengan dua saja. Yang pertama adalah karena tauhidnya yang benar karena Allah, tauhidnya benar, ya, dalam tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah ittiba Nabi SAW dalam setiap amal, dalam setiap kehidupannya. Ya, dia mengikuti langkah Nabi SAW, dia mengikuti amal-amalan Nabi SAW. Tidak ada satupun amalan yang menyelisihinya. Para santri jamaah sekalian yang dimanapun berada, Nabi SAW juga bersabda akan keagungan, ya, waktu subuh ini adalah bahwasanya Nabi SAW pernah dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW mendoakan, ya, akan keagungan waktu subuh tersebut. Kata Nabi SAW dalam hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Maka bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, di subuh hari ini Allah masih mudahkan kita untuk bisa bangun, ya, bahkan sebelum sahur, bahkan sebelum waktu subuh kita sudah mulai melaksanakan salat qiyamul lail, salat tahajud, salat witir. Kemudian dilanjutkan dengan salat sunnah fajar, dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah. Maka kalau kita mampu istiqamah menjalankan sunnah Nabi ini, insyaallah, ya, kita termasuk daripada umatnya yang Nabi SAW doakan agar diberkahi kehidupannya. Begitu pula dalam hadis lain, Nabi SAW juga pernah bersabda bahwasanya orang-orang yang melaksanakan salat subuh, ya, akan berada dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Bahwasanya barang siapa yang salat subuh, ya, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka ketika kita sudah, ya, dalam jaminan Allah kehidupan kita, maka jangan pernah kita takut akan menjalani kehidupan dunia ini. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu jaga kita. Maka jamaah sekalian, mudah sekali kita untuk bisa memperoleh keridhaan Allah, kita untuk bisa memperoleh keamanan, jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala atau penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan salat subuh saja dan kita mampu untuk menjaganya di setiap harinya, maka insyaallah, ya, kita berada dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian dan para santri sekalian, kembali lagi di kajian subuh hari ini dalam bahasan lanjutan kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, ringkasan, ya, atau resum atau kesimpulan-kesimpulan akan pengagungan terhadap ilmu, yang mana kitab ini, ya, ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang mana beliau, ya, meringkasnya dalam poin-poin atau simpul-simpul. Totalnya semua ada 20 simpul. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada simpul yang ke-9 insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu mudahkan kita dalam belajar, menuntut ilmu, ya, mengambil faedah-faedah dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Terkhusus kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi ini merupakan kitab yang sangat ringkas, padat, yang menjadi panduan, yang menjadi bekal utama khususnya untuk para penuntut ilmu. Maka kepada santri-santri kami di Pondok Sahil, mudah-mudahan mampu untuk bisa mengambil setiap faedah-faedah yang disampaikan oleh Syekh dalam kitabnya. Bahkan kitab ini, para santri sekalian, ya, telah dibahas oleh banyak para asatidz, ya. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin sendiri, ya, beliau menyampaikannya dalam halaqah-halaqah ilmu di Masjid Nabawi yang didengar oleh seluruh mahasiswa, ya, siapapun, bahkan jamaah-jamaah umrah, jamaah-jamaah haji yang hadir, ya, yang hadir dalam majelis ilmu yang beliau adakan di Masjid Nabawi. Maka mudah-mudahan, ya, dengan kita terus mengkaji sampai selesai kitab beliau ini, ya, kita mampu mengambil faedah-faedah yang disampaikan oleh Syekh, yang ini tentu sangat berguna untuk kita sebagai penuntut ilmu, ya, pemula dalam penuntut ilmu. Karena
seseorang jika ingin menempuh jalan untuk menuntut ilmu, memperoleh ilmu, maka penting ya untuk dia tersebut mengetahui bagaimana cara, bagaimana langkah-langkah agar ilmu tersebut mudah untuk diperoleh. Ya. Makanya Syekh dalam muqaddimahnya menyebutkan bahwa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Kata Syekh ya bahwasanya barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu pun tidak akan memuliakannya. Maknanya adalah ketika seseorang ya ingin memperoleh ilmu, mendapatkan ilmu apapun, termasuk adalah ilmu agama, ilmu Al-Qur'an, ilmu syariat. Kalau dia tidak mampu memuliakannya, maka jangan harap ilmu tersebut akan mudah untuk dia peroleh. Sekalipun dia mampu mendapatkan ilmu tersebut, maka tidak akan ada keberkahan pada dia. Tidak akan ada keberkahan pada ilmu yang dia dapat. Ya, mungkin dia hanya sebatas belajar dan memperoleh nilai kalau di sekolah formalnya, begitu. Ya, setelah itu selesai, tidak ada yang melekat pada diri dia, tidak ada pengamalan dalam kehidupannya. Maka kita berlindung dari orang-orang yang belajar tetapi dia tidak mampu memuliakan ilmu, tidak mampu memuliakan pengajar ilmu. Makanya di Pendopo Sahil ini ya, hal yang paling utama ditekankan untuk para santri adalah bagaimana ya mampu untuk mempelajari, mengetahui ya poin-poin penting tentang adab ya sebelum belajar, adab penuntut ilmu, adab ketika belajar, adab terhadap ilmu, adab terhadap penuntut ilmu, adab terhadap pengajar ilmu. Ya. Salah satu kitab yang kita kaji di Pendopo Sahil adalah Ta'limul Muta'allim. Ya. Karya Imam Zarnuji ya. Maka mudah-mudahan ya dengan kita terus istiqamah belajarinya, maka inilah yang menjadi tuntunan ya dalam kita bisa mampu untuk menggapai ilmu yang ingin kita peroleh. Ya. Seseorang yang ingin menempuh dalam suatu perjalanan menempuh ilmu, ya ingin peroleh ilmu yang bermanfaat, yang diberkahi, yang mampu untuk dia amalkan dalam kehidupannya, maka penting untuk mengetahui terlebih dahulu poin-poin ya atau adab-adab atau tuntunan-tuntunan bagaimana ya menggapai ilmu tersebut. Kita akan sedikit murojaah kembali sebelum masuk kepada al-ma'qid at-tasi' ya. Simpul yang ke-9 yang bahasan terbaru hari ini. Kita akan murojaah dari simpul yang pertama ya, tujuannya supaya kembali menguatkan ya apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita bahas, kita syarah di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, al-ma'qidul awal, simpul yang pertama dalam kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, Syekh menyebutkan tathiru wi'a'il ilmi wa huwal qalb. Ya, yang mana bagi seorang penuntut ilmu seharusnya selayaknya ya menyucikan ya wadah ilmu. Jadi ilmu itu ditampung di sebuah wadah dalam diri kita. Wa huwal qalb. Ya, berupa hati. Ketika seorang penuntut ilmu mampu untuk menjaga hatinya, ya, menjaga wadah ilmu tersebut dari kemaksiatan, dari dosa-dosa, dari kotoran-kotoran hati, ya, maka ilmu akan mudah untuk masuk ke dalam hati seseorang penuntut ilmu. Makanya penting, ya, poin yang paling pertama Syekh sebutkan adalah ya, bagaimana seorang penuntut ilmu mampu menjaga hatinya dari kotoran-kotoran dosa dan maksiat. Karena inilah yang menghalangi seseorang untuk memperoleh ilmu. Karena hati kita ini nggak ada dua cabang, ya. Dia hanya satu saja. Kalau tidak baik, ya buruk. Ya, nggak ada istilahnya di dalam hati kita itu terdiri dari dua. Di sana ada kebaikan, di sana ada keburukan, tidak. Ya, kalau hatinya penuh dengan keburukan, ya segala kebaikan tidak akan ada, sulit untuk dia dapatkan, sulit untuk dia peroleh. Nah, apalagi ilmu. Ya, ilmu agama, ilmu Al-Quran. Ya, maka ketika seseorang penuntut ilmu mengeluh akan sulitnya dalam belajar, sulitnya dalam menangkap ilmu, ya, sulitnya akan memperoleh ilmu, maka kembali perhatikan hatinya. Sudah bersihkah dari dosa-dosa? Sudah bersihkah dari maksiat-maksiat? Bahkan Syekh menyebutkan di sini
Pondasi utama dalam kesucian hati itu adalah dua, ya. Yang pertama adalah taharatuhu min najasati syubhat, ya, bahwasanya seorang penuntut ilmu itu ya harus mampu menjaga kesucian hatinya dari kotoran syubhat, ya, keraguan-keraguan yang belum jelas mana yang apakah haram ataupun halal, ya, maka kita harus menghindari dari segala perkara syubhat. Yang kedua adalah taharatuhu min najasati syahawat, ya. Adapun pondasi kedua bagi seorang penuntut ilmu untuk menjaga kesucian hatinya adalah ya menjaga dari kesucian dari kotoran syahwat. Maka penting bagi seorang penuntut ilmu untuk menjaga dari dua hal ini. Kemudian Syekh melanjutkan al-ma'qidus tsani, simpul yang kedua, ini juga poin penting yang ditekankan oleh para penuntut ilmu adalah ikhlasun niyah fihi. Ya, bahwasanya seorang penuntut ilmu ya harus ikhlas dalam ya, niatnya untuk belajar, niatnya ya dalam memperoleh ilmu, bukan mengharapkan pujian manusia, bukan mengharapkan ya agar dipuji, agar dianggap sebagai orang alim, agar disebut sebagai ustaz, kiai, ya, gus atau apa yang lainnya, ya, bukan. Tapi dia belajar, ya, menuntut ilmu tujuannya hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Syekh menyebutkan di sini bahwa ilmu itu hanya bisa diraih oleh seseorang sesuai dengan kadar keikhlasannya. Kalau dia hanya datang ke majelis ilmu hanya untuk setoran muka saja, ya, supaya dianggap wah ini dia nih seorang yang rajin hadir di majelis ilmu, orang taat, orang soleh, ya, maka akan sulit baginya untuk memperoleh ilmu tersebut. Kenapa? Ya karena kadar keikhlasannya itu sedikit. Ya, bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji. Bukan karena Allah, tapi karena ingin dia mengharap nilai yang bagus. Ya, makanya kami sering sampaikan kepada para santri di Pondok Sahil, ketika kalian belajar, niatkan selalu ikhlas karena Allah. Selalu perbaharui niat kita, ya, dalam setiap halaqah-halaqah ilmu. Supaya apa? Ya, ilmu mudah untuk kita dapatkan. Jangan kita belajar yang menjadi tujuan akhirnya supaya rapor kita bagus. Enggak, ya, bukan itu tujuannya. Tapi benar-benar ya kita belajar adalah untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena jalan menuntut ilmu adalah jalan yang paling besar keutamaan yang bisa kita peroleh, ya, oleh seorang penuntut ilmu tersebut. Besar sekali. Ya, banyak riwayat-riwayat yang kita dapatkan, ya, akan fadilah bagi seorang penuntut ilmu dalam menghadiri kajian ilmu. Bahkan dari setiap langkah kakinya sudah dihitung pahala. Ditambah lagi kalau dia hadir dalam majelis ilmu, yang mana majelis tersebut diadakan di masjid, maka ya banyak sekali hadis-hadis yang memotivasi kita dalam belajar. Dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum." Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam satu rumah Allah membaca kitabullah dan mereka saling mengajarkan satu dan lainnya, ya, illa nazalat alaihimus sakinah, ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah, ya, wa dzakaruhumullahu fi man indah, ya, melainkan akan turun kepada mereka itu sakinah, ketenangan, ya, halaqah-halaqah ilmu Allah turunkan sakinah, ketenangan, ya, akan dinaungi dengan rahmat, ya, bahkan ya, Nabi menyebutkan wa hafathumul malaikah, ya, para penuntut ilmu itu dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang paling mulia lagi apa? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, dan Allah menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya, di hadapan para malaikat yang arasnya. Masya Allah. Jadi begitu mulia seorang penuntut ilmu jika hadir dalam majelis ilmu. Dan ada banyak hadis-hadis lain, ya, tentang fadilah bagi seorang penuntut ilmu. Kemudian al-ma'qidus tsalits, simpul yang ketiga, Syekh menyebutkan dalam kitabnya Jam'u Himmatin Nafsi alaihi, bahwasanya bagi seorang penuntut ilmu selayaknya seharusnya dia, ya, membulatkan tekadnya, semangatnya dalam menuntut ilmu, dalam menggapai ilmu, dalam memperoleh ilmu. Nah,
Kemudian al-maqidul rabi', simpul yang keempat adalah sarful himmati fihi ila ilmil Qur'an was sunnah. Bahwasanya bagi seorang penuntut ilmu dalam belajar dan atau dalam menuntut ilmu, maka dia harus mengarahkan, harus memfokuskan tekad utamanya itu adalah kepada ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena dua ilmu inilah yang menjadi rujukan utama, ya, yang menjadi bahasan yang paling utama, poin penting dalam agama kita, dalam agama Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita sudah mampu mempelajarinya, ya, mampu mengamalkannya, maka insyaAllah ilmu-ilmu yang lain pun itu semua merupakan turunan-turunan dari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian al-maqidul khamis, simpul yang kelima, Syekh menyebutkan sulukul jaddatil al-musilati ilaihi. Bagi seorang penuntut ilmu, maka seharusnya dia mampu untuk menempuh jalan yang sudah baku, ya, yang telah ditetapkan atau telah pernah dijalankan, pernah dialami oleh para ulama dahulu, ya, yang mengawali kita dalam belajar dan menuntut ilmu, ya, sehingga seseorang mampu untuk mencapai pada tujuan akhirnya, yakni memperoleh ilmu. Maka penting untuk kita mempelajari, ya, sirah, ya, perjalanan sejarah para ulama dalam menuntut ilmu. Bahkan yang pernah kami sampaikan dahulu seperti kisahnya Makhlad Al-Andalusi, ya, yang dia belajar menuntut ilmu di zaman dahulu. Belum ada pesawat, belum ada kereta, belum ada transportasi seperti sekarang. Dia berjalan kaki dari Andalusia menuju ke Baghdad di masa kekhalifahan Abbasiyah. Untuk apa? Bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Bahkan sampai di sana pun dia tidak bisa belajar dengan nyaman, tetapi harus berpura-pura menjadi orang gila. Supaya apa? Ya, tidak dicurigai oleh ya, para penguasa di masa itu. Karena Imam Ahmad bin Hanbal pernah, ya, tidak diperbolehkan untuk menyebarkan ilmu, tidak diperbolehkan untuk mengajarkan ilmu pada masa itu. Oleh karena pemimpin Mu'tazilah yang memimpin pada masa Khalifah Abbasiyah pada saat itu, ya. Ya, maka perlu untuk kita mempelajari, ya, perlu untuk kita mengetahui bagaimana perjalanan para ulama kita dahulu dalam belajar dan menuntut ilmu. Ya, termasuk Imam Nawawi dengan kitabnya, Masya Allah, yang dipelajari seluruh dunia oleh umat Islam, ya. Bahkan sampai sekarang, sampai kita pun ya, kita mempelajarinya, kitab yang fenomenal, ya. Maka kita harus tahu bagaimana, ya, jalan mereka dalam menempuh ilmu tersebut. Kemudian al-maqidus sadis, ya, simpul yang keenam, Syekh menyebutkan ri'ayatu fununihi fil afdi wa taqdimul ahammi fal muhimmi, ya. Simpul yang keenam, seorang penuntut ilmu, ya, harus mampu untuk menetapkan perhatian, ya, terhadap bidang-bidang ilmu yang dalam mempelajarinya. Yang mana seorang penuntut ilmu tersebut harus memprioritaskan mana ilmu yang terlebih dahulu yang harus dia pelajari, ya. Dan seorang penuntut ilmu harus belajar secara bertahap. Tidak boleh kita langsung belajar kepada kitab induknya para ulama dahulu, misal kitab klasik, nggak bisa, nggak paham kita nanti. Tapi belajar dari kitab yang mudah-mudah dulu, kitab-kitab ringkas, ya, ya, mukhtasar, kitab-kitab matan kecil yang nanti mengantarkan kita untuk mampu belajar kepada kitab-kitab besar, ya, setelahnya, begitu. Kemudian al-maqidus sabi', simpul yang ketujuh, Syekh menyebutkan al-mubadaratu ila tahsilihi wa iqtinami sinni as-siba wasyabab. Nah, bagi seorang penuntut ilmu agar bersegera, ya, dalam menuntut ilmu dan memanfaatkan waktu mudanya untuk belajar. Karena, ya, dulu sudah pernah kita bahas bahwa belajar di masa muda sebagaimana disebutkan oleh Hasan Al-Basri, ya, menuntut ilmu ketika muda, ya, itu layaknya mengukir di atas batu. Adapun belajar di masa tua seperti mengukir di atas air. Ini mungkin sering kita dengarkan, ya. Tapi bukan berarti yang sudah tua-tua nggak boleh belajar lagi, bukan. Ya, kita kembali lagi ke sirah nabawiyah. Bagaimana para sahabat, sahabat, ya, sahabat
Bagaimana mereka dalam belajar kepada Nabi SAW? Apakah semuanya anak-anak muda? Tidak, justru ada yang sudah sangat tua sekalipun. Ya, mereka tapi masih mampu untuk belajar dan menerima ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian al-maqidus tsamin, yang terakhir di bahasan kita di pertemuan yang lalu tentang luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkil ajalah, ya. Simpul yang ke-8, senantiasa bagi para penuntut ilmu tersebut dalam belajar, ya, agar berjalan perlahan, agar belajar secara bertahap, agar belajar tidak, ya, atau meninggalkan sifat buru-buru, ya, dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu tidak bisa kita peroleh secara cepat, instan, nggak bisa. Tapi harus pelan-pelan, ya. Dalam setiap pertemuan juga, bahkan Nabi SAW pun menjadwalkan para sahabatnya dalam kajian-kajian ilmu, kajian-kajian agama. Nabi SAW tidak setiap saat yang menyampaikan dakwahnya kepada, maksudnya menyampaikan ilmunya kepada para sahabat. Tidak, supaya apa? Menghindari kebosanan, supaya apa? Menumbuhkan keistiqomahan para sahabat dalam belajar dan menuntut ilmu agama. Begitu juga kita, ya. Kita juga di beberapa sahil ini sudah dijadwalkan halaqah 1, halaqah 2 kapan, halaqah 3 kapan, ya, dan itu semua sudah teratur, maka kita tinggal mengikutinya saja dan tidak boleh terburu-buru, ya. Pelajarilah dari kitab yang dasar-dasar dahulu, baru nanti boleh ditingkatkan di setiap tingkat setelahnya. Nah, insyaallah hari ini, ya, kita sampai kepada al-maqidut tasi', ya, simpul yang ke-9. Nah, Syekh menyebutkan dalam kitabnya Al-Maqidut Tasi', simpul yang ke-9, as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Ini sangat penting juga, ya, bagi penuntut ilmu, khususnya yang mereka sedang memulai untuk belajar, memulai dalam menuntut ilmu, mungkin sekitar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya. Maka dalam perjalanan timbul, ya, masalah-masalah, timbul bisikan-bisikan, timbul, ya, sesuatu gejolak yang menjadikan dia turun semangatnya dalam belajar. Maka pesan Syekh di sini adalah as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Bersabar dalam mengemban ilmu dan mengamalkannya. Tidak mudah bagi seorang, ya, dalam menempuh jalannya untuk menuntut ilmu, tidak mudah. Apalagi setelah dia pelajari kemudian dia mengamalkan, tidak mudah. Ya, butuh kesabaran di sana. Nah, Syekh menyebutkan id kullu jalilin minal umuri la yudraku illa as-sabr illa bis-sabr. Ya, semua hal yang bernilai itu tidak akan dapat digapai kecuali dengan kesabaran. Menuntut ilmu adalah jalan kita untuk mampu menempuh kemuliaan dunia akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Jadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman antara kalian, walladzina utul ilma darajat, ya, dan orang-orang yang Allah berikan ilmu, Allah karuniakan ilmu, ya, maka Allah angkat derajat mereka, ya. Maka sesuatu yang bernilai seperti ini, ya, menuntut ilmu ini tidaklah mudah untuk digapai oleh seseorang, ya, illa bis-sabri, kecuali dengan bersabar. Nah, kemudian saya melanjutkan wa a'zamu syai'in tatahammalu fihi an-nafsu talabul ma'ali. Di antara yang paling besar diemban oleh jiwa dalam mencari hal yang mulia ini, ya, adalah tasbiruha alaihi, membuat jiwa itu terus bersabar dalam hal tersebut. Ya, ada seseorang, ya, memfokuskan dirinya dalam suatu hal dan itu kebaikan baginya, bahkan mungkin orang sekitarnya, ya, bagaimana dia mampu untuk istiqomah dalam menjalankannya tersebut, ya? Apakah dengan mudahnya, dengan entengnya dia mampu dia jalankan? Tidak, tentu dengan kesabaran, ya, melatih jiwanya agar sabar dalam menjalani apapun itu, termasuk juga para penuntut ilmu. Dia tahu ini jalan yang mulia bagi dia. Dia tahu ini jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai.
bahkan jalan seseorang mampu untuk masuk dalam surganya Allah Jalla wa Ala, dengan menuntut ilmu. Maka tidak mungkin jalan ini mampu seseorang menempuhnya, mampu seseorang untuk menjalaninya, kecuali dengan melatih jiwanya agar mampu untuk sabar dalam setiap langkah kakinya, dalam setiap perjuangannya untuk menuntut ilmu, untuk memperoleh kemuliaan ini. Nah, kemudian saya melanjutkan, walihadza kana as-sabru wal musabaratu ma'muran bihima. Oleh karena itu bersabar dan istiqamah di atasnya. Musabaratu kesabaran tingkat tinggi, merupakan dua hal yang diperintahkan, dua hal yang diperintahkan. Litahsili aslil imani taratan, dalam mewujudkan pokok iman pada suatu keadaan. Nah, walitahsili kamalihi taratan ukhra, atau dalam meraih kesempurnaannya pada keadaan yang lainnya. Maka bersabar dan istiqamah, musabaratan atau bersabar tingkat tinggi, dalam menjalani sebuah aktivitas, terkhusus dalam hal ini adalah menuntut ilmu, itu merupakan bagian dari seseorang mukmin dalam mewujudkan pokok keimanannya. Bagaimana seorang mukmin mampu meraih tingkat keimanan yang sempurna? Maka dengan bersabar dan istiqamah dalam kesabarannya tersebut. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, qala ta'ala, Syekh menyebutkan ayat Al-Quran surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ini ayat terakhir dari surat Ali Imran. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan istiqamah di atasnya. Istiqamah di atasnya. Tetap dalam amalan yang dia tahu amalan tersebut adalah amalan kebaikan dan amalan yang bisa memperoleh kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersabar dan istiqamah dalam menjalankannya. Kemudian Syekh juga menyebutkan firman Allah dalam Quran surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsak, dan sabarkanlah jiwamu, ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang beribadah kepada siapa? Kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala, Rabbahum, Rabb mereka, bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah, di waktu pagi dan petang semata-mata mengharapkan wajahnya, mengharapkan ridhonya, mengharapkan pertemuan nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk melihat wajah Allah. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa seorang mukmin nanti di hari akhirat akan mampu untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana jalan untuk kita mampu untuk menempuh hal tersebut? Suatu keagungan kemuliaan tersebut, maka bersabar. Kita mampu untuk sabar, mampu untuk mewujudkan atau melatih kesabaran terhadap jiwa kita ini dalam setiap amal kebaikan, khususnya adalah jalan menuntut ilmu. Kemudian Syekh melanjutkan, qala Yahya bin Abi Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah hiya majalisul fiqh. Berkata Yahya bin Abi Katsir dalam kitab tafsir beliau, ayat tersebut maksudnya adalah yang disebutkan bersabar dan istiqamah dalam kesabaran. Kemudian di surah Al-Kahfi, dan sabarkanlah jiwamu bersama orang yang beribadah kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang. Ayat ini ditafsirkan bahwa hiya majalisul fiqhi, dia itu adalah majelis-majelis fikih, majelis-majelis ilmu, walan yuhassila ahadun ilma illa bisabri. Kata Yahya bin Abi Katsir, seseorang
tidak akan meraih ilmu kecuali dengan kesabaran. Nah, karena jalan menuntut ilmu bukanlah jalan yang mudah, ya. Jalan yang Allah janjikan, ya, kemuliaan, Allah janjikan fadilah yang besar, maka butuh kesabaran untuk kita mampu untuk menggapainya. Kemudian saya melanjutkan, qala Yahya bin Abi Katsir aidan, berkata Yahya bin Abi Katsir juga, la yastata'ul ilmu bi rahatil jism. Nah, ini nasihat penting nih. Ilmu tidak akan diraih dengan jasad yang santai. Ya, ini nasihat penting tuh santri-santri kami di Pondok Sahil. Ya, kalau teman-teman ingin memperoleh hafalan yang mutqin, ya, hafalan yang sesuai dengan target, ilmu yang didapat, apa yang disampaikan oleh amah dan aminya semua terserap, semua bisa diambil dan diamalkan, maka tidak akan bisa diraih, ya. Seorang penuntut ilmu untuk meraih kesuksesannya tidak akan mampu untuk diraih bagi orang-orang yang santai, yang sering bengong, ya, atau yang dia tidak bersemangat dan bersegera untuk memperoleh ilmu. Akan sulit diraih ilmu tersebut oleh orang-orang yang terlalu santai bawaannya. Tapi bagaimana? Apakah harus terburu-buru? Tidak juga. Ya, tetapi bainahuma, di antaranya. Ya, ketika waktunya rehat, ya istirahat. Ya, kalaupun mampu untuk sambil belajar, silahkan. Tapi ketika di halaqah ilmu, maka fokuskan. Ya, mata kita, pikiran kita fokuskan. Jangan ketika amah dan aminnya menerangkan ilmu, justru, ya, pikiran kita keluar. Ya, pikiran kita ke asrama. Nih habis belajar nih langsung nih. Misal belajar malam sama Mami Rizky, ya, habis belajar nih langsung tempat tidur nih, tidur. Ya, apalagi hari Sabtu Ahad, wah, udah libur nih. Ya, biasa gitu kan di halaqah kami di sore, tahfiz sore itu udah santai semuanya. Nggak ada yang fokus hafalan lagi. Kenapa? Yang terpikir apa? Wah, besok libur, lusa libur, Sabtu Ahad libur. Akhirnya nggak ada yang setoran. Kenapa? Pikirannya udah terbawa main, terbawa santai. Nggak akan bisa kita memperoleh ilmu. Apalagi hafalan Al-Quran. Kalau kita tidak tikrar, ya rutin, tidak semangat dalam mengulang-ulang. Ingat tidak? Metode menghafal Quran cuma satu aja. Apa itu? Mengulang. Kalau kita nggak bersemangat, kita santai, ya, wan nazi'ati gharqa, nggak selesai, ya. Tapi bersemangat. Latih jiwa kita ini untuk mampu bersabar dalam semangat kita tersebut. Wan nazi'ati gharqa, wan nazi'ati gharqa. Terus diulang-ulang. Ya, jangan terlalu terbawa santai. Ntar kita tertinggal dari teman-teman kita yang lain. Ya, jangan sampai. Ya. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, fa bis sabri yukhraju min ma'arratil jahli. Ya. Maka dengan kesabaran itu seseorang, ya, yukhraju min ma'arratil jahli. Ya, seseorang itu keluar dari pahitnya akan kebodohan. Wa bihi tudrakul ladzatul ilmi. Ya, dan menuju kepada kelezatan akan ilmu tersebut. Maka harus mampu kita untuk bersabar dalam setiap langkah dan perjuangan kita dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, was-sabrul ilmi naw'an, bahwasanya sabar, ya, dalam menuntut ilmu itu ada dua, kata Syekh. Ahaduhuma sabrun fi tahammulihi wa akhdhihi. Pertama adalah sabar dalam mengemban ilmu dan mengambilnya. Bagaimana kita mampu untuk fokus, ya, dari yang disampaikan oleh amah dan ami, oleh para asatiz, ya, mampu untuk menyerapnya, mampu untuk memahaminya, ya, mampu untuk mengamalkannya. Itu butuh kesabaran, teman-teman. Fal hifdzu yahtaju ila sabri. Menghafal itu butuh kesabaran, kata Syekh. Enggak mudah, menghafal butuh kesabaran. Aduh, Ami berat banget kepalanya, Ami. Aduh, enggak bisa bagi orang yang enggak bersabar, ya. Kemudian wal fahmu yahtaju ila sabri. Memahami ilmu itu juga butuh kesabaran. Enggak mudah kita mencerna apa yang disampaikan, apalagi ilmu-ilmu yang baru.
Teman-teman di sini baru belajar tafsir Ibnu Katsir, benar? Sulit tidak? Sulit. Maka butuh kesabaran dalam kita untuk memahaminya. Ya, wa huduru majalisil ilmi yahtaju ila sabri. Ya, dan menghadiri majelis ilmu pun butuh kesabaran. Ya, waktu pagi udah harus ke pendopo. Ya, nanti duhanya menjelang zuhur udah harus ke saung belakang. Ya, pada zuhur lanjut lagi menghadiri majelis ilmu, menghadiri halaqah-halaqah ilmu, itu berat. Makanya butuh kesabaran. Nah, wa ri'ayatu haqqi syaikhi tahtaju ila sabrin. Ya, dan memperhatikan hak-hak guru juga butuh kesabaran. Adab kita dengan pengajar ilmu, adab kita dengan ustaz, adab kita dengan ami dan amah, butuh kesabaran juga dalam memenuhi haknya. Tidak boleh kita sembarangan berbicara, tidak boleh kita sembarangan ya bersikap, tidak boleh. Ya, apa yang sudah teman-teman pelajari dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu penting sekali yang harus teman-teman tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya selama di pondok. Kemudian wan naw'u tsani, ya, dan yang kedua adalah sabrun fi adaihi wa bathihi wa tablighihi ila ahlihi. Sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam menyebarkan ilmu, dan sabar dalam menyampaikan ilmu tersebut kepada khalayak. Termasuk Ami di sini dalam menyampaikan kepada teman-teman, kepada para santri sekalian, harus dengan sabar juga. Tidak mudah. Ya, dalam memperoleh ilmu harus dengan sabar, dalam menyebarkan ilmu juga harus dengan kesabaran. Ya, fal julusu lil muta'allimina yahtaju ila sabrin. Nah, mengajarkan ya para murid itu butuh kesabaran. Wa ifhamuhum yahtaju ila sabrin. Memahami mereka juga butuh kesabaran. Memahamkan kalian nih, teman-teman. Butuh kesabaran Ami dan Ama. Ya. Kadang ada hal yang harus diulang-ulang. Udah dijelaskan, ditanya lagi, Ami belum paham. Ya, memang tugasnya Ami dan Ama untuk menyampaikan tersebut. Ya. Butuh kesabaran. Wa ihtimalu zallatihim yahtaju ila sabrin. Dan memahami kekurangan dan kekeliruan mereka juga butuh kesabaran. Nah, pada bait terakhir dalam simpul ini Syekh menyebutkan wa fawqa hadzaini an-naw'aini min sabril ilmi sabru 'ala sabri fihima wath-thabatu 'alaihima. Dan yang lebih berat dari dua kesabaran dalam ilmu tadi adalah untuk terus istiqamah dan mengamalkan dua jenis sabar tersebut. Untuk memulai sabar akan dua hal itu aja berat, apalagi istiqamah untuk menjalankan dua hal tersebut. Berat banget. Ya. Kemudian Syekh menutup dengan dua bait syair, likullin ila sya'wil ula wa thabat. Untuk semua yang sedang meraih tujuan yang mulia, yakni menuntut ilmu, hendaklah kita istiqamah. Ya, walakin azizun fir rijali thabat. Tetapi yang berat bagi setiap orang adalah istiqamah. Nah, para jamaah sekalian dan para santri, kita lanjutkan al-ma'qidul 'ashir. Ya, simpul yang ke-10. Ini simpul yang kedua, bahasan terakhir kita pada kajian hari ini, yakni mulazamatu adabil ilmi. Nah, sampailah kita kepada simpul yang ke-10, juga merupakan poin yang sangat penting yang harus ada tertanam ya di benak seorang penuntut ilmu. Apa itu? Mulazamatu adabil ilmi. Ya, yakni berpegang teguh kepada adab-adab ilmu. Maka di Pondok Sahil, kenapa Ami terlalu banyak kitab adab kita? Ada adab membahas kitab Imam An-Nawawi At-Tibyan fi adabil hamalatil Quran, ada Ta'limul Muta'allim, ada Al-Azkar wal Adab. Tujuannya itu ya, untuk menggapai ilmu, seorang penuntut ilmu maka harus memahami adab-adab akan menuntut ilmu tersebut. Nah, Syekh memulai dengan menyebut perkataan Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim fi kitabih Madarijis Salikin,
Ya, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarij As-Salikin, apa katanya? Adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adabnya seseorang adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesannya. Kunci kebahagiaan dan kesuksesan bagi seorang penuntut ilmu adalah mengetahui adab. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa dararihi. Ya, dan ketika seorang menuntut ilmu itu enggak punya adab atau sedikit ya ilmu tentang adab, ya ini merupakan kunci, apa kata Syekh, syaqawatihi wa bawarihi. Ya, kunci kehancuran dan kebinasaan bagi seorang penuntut ilmu. Enggak ada guna seseorang punya kecerdasan, IQ-nya tinggi, dia mampu menyerap apa yang disampaikan oleh semua orang, tapi dia nggak punya adab, nggak ada guna. Ya. Kemudian saya melanjutkan, famastujliba khairun ad-dunya wal akhirah bimithlil adab. Maka tidak ada yang bisa meraih kebaikan dunia juga akhirat layaknya adab. Nah, walastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adab. Begitu pula ya, tak ada yang bisa membuat terhalangnya ya kebaikan dunia juga akhirat layaknya tak punya adab. Maka kunci seorang menuntut ilmu ya untuk mampu memperoleh ilmu, ya mampu meraih kebaikan dunia dan akhirat dengan ilmu yang dia peroleh, maka dia harus mampu untuk mengetahui adab-adab terhadap ilmu tersebut. Maka penting kita untuk belajar ta'zimul ilm atau ta'zimul muallim. Ya, pentingnya kita untuk mengetahui adab terhadap ilmu, juga adab terhadap pengajar ilmu. Bahkan disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, bukan hanya ilmu dan pengajar ilmu saja yang harus kita muliakan, bahkan sampai kepada anak, istri, cucu dari pengajar ilmu harus kita muliakan. Karena itu bagian dari seseorang mampu untuk memperoleh ilmu tersebut. Nah, kemudian saya menyebutkan dengan dua bait syair, wal mar'u la yasmu bi ghairil adab. Seseorang tak akan terangkat derajatnya ya tanpa disertai adab, tak akan mampu memperoleh ilmu tanpa dengan mengetahui adab. Wa in yakun dza hasabin wa nasab, walau berkedudukan dan bernasab. Oh, anak orang kaya nih, oh anak orang hebat nih, oh anak profesor pulan, tapi enggak punya adab, enggak diterima, dunia akhirat dia terhina. Na'udzubillah. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan, wa inna ma yasluhul lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi. Ilmu itu hanya layak bagi mereka ya yang mengamalkan adab-adabnya, baik pada dirinya sendiri ya, fi nafsihi wa darsihi, ya juga pada pelajarannya ya yang dia tekuni, yang dia pelajari. Nah, wa ma'a syaikhihi wa qarinihi, juga yang paling penting adalah terhadap gurunya yang menyampaikan. Enggak boleh ada titik kebencian atau apapun yang merendahkan seorang guru. Ya, enggak boleh ada. Dan jadi seorang penuntut ilmu itu yang akan menghalangi kita dalam memperoleh ilmu. Nah, ya wa qarinihi, juga teman-teman sejawatnya, kiri kanan kita harus punya adab juga. Ya, harus punya adab juga terhadap sesama. Qala Yusuf ibn al-Husain, ya berkata Yusuf bin al-Husain, apa katanya? Bil adab tafhamul ilma, dengan adablah engkau akan memahami ilmu. Kemudian Syekh melanjutkan, li'annal muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubdhalu lahu. Karena orang yang memiliki adab adalah orang yang berhak dalam menyandang ilmu tersebut. Wa qalilul adabi yu'azzul ilmu
yudayya'a indah. Ya. Dan adapun ya orang yang tak punya adab, ya, maka ilmu pun akan terlalu besar bagi dia itu ya untuk menetap di sisinya, ya, untuk mampu diserap olehnya. Akan berat bagi mereka yang enggak punya adab. Ya, berbeda dengan orang yang sudah mempelajari adab sebelum ilmu, maka ilmu akan mudah dia peroleh. Maka dia berhak dalam menyandang ilmu tersebut, kata Syekh. Sehingga ilmu pun merendah untuknya. Insyaallah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa min huna kana as-salafu rahimahumullah yahtamuna bi ta'allumil adab kama yahtamuna bi ta'allumil ilmi. Dari sinilah, ya, kata Syekh, dahulu para salaf, ya, ulama-ulama kita, salafus salih, ya, rahimahumullah, memberi perhatian untuk mempelajari adab itu layaknya perhatian mereka terhadap mempelajari ilmu itu sendiri. Bahkan disebutkan dalam riwayat Ibnu Rajab, ya, belajar adab berapa tahun? 20 atau 30 tahun. Baru kemudian beliau mempelajari ilmu yang lainnya. Maka Masya Allah, begitu pentingnya, ya, seseorang menuntut ilmu untuk mengetahui adab-adab terhadap ilmu. Kemudian saya melanjutkan, qala Ibnu Sirin, berkata Ibnu Sirin rahimahullah, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Dahulu mereka mempelajari adab itu layaknya, ya, mempelajari ilmu itu sendiri. Sama, ya, seorang yang belajar Quran, belajar hadis, ya, belajar ilmu-ilmu lainnya, maka terlebih dahulu mereka mempelajari adab selayaknya mereka mempelajari ilmu tersebut. Maknanya apa? Begitu penting bagi seorang penuntut ilmu untuk mempelajari dan mengetahui adab-adab menuntut ilmu. Baik, kemudian saya melanjutkan, bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna yata'allumahu ala ta'allumil ilmi. Bahkan sebagian dari salaf mendahulukan untuk mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu, sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Nah, qala Malik bin Anas li fatan min Quraisy. Nah, berkata Malik bin Anas kepada seorang pemuda dari Quraisy, ya bena akhi, wahai keponakanku, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilma. Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Ya, maka ini bisa kita jadikan sebagai apa istilahnya? Tagline atau motto mungkin, ya, sebelum kita belajar. Adab sebelum ilmu, ya. Adab sebelum Al-Qur'an. Penting. Untuk apa? Oh, ya, menanamkan akan pentingnya mengetahui adab-adab sebelum kita mempelajari ilmu. Kemudian saya melanjutkan, wa kanu yudhhiruna hajatahum ilaihi. Dahulu mereka itu, ya, para salafus salih betul-betul menunjukkan betapa butuhnya mereka kepada adab. Qala Makhlad Ibn al-Husaini li Ibn al-Mubarak yawman. Ya, suatu hari Makhlad bin al-Husain berkata kepada Ibn al-Mubarak. Siapa Ibn al-Mubarak? Siapa Ibn al-Mubarak? Hah? Ayo, siapa? Sudah pernah kan disampaikan sama Abi Safa, Ustaz Ridwan? Nah, apa katanya? Nahnu ila katsirin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Kita lebih butuh atas banyaknya adab, banyaknya mengetahui adab, ilmu adab tersebut dibandingkan banyaknya ilmu. Maka sungguh sia-sia seseorang yang belajar memperoleh ilmu yang banyak tapi adabnya sedikit yang dia pahami. Ya, sungguh enggak ada kemuliaan bagi dia. Tapi ada orang yang belajar ilmunya mungkin hanya sekedar yang dia dapat, apa yang mampu dia serap, apa yang mampu dia pelajari, apa yang mampu dia pahami, tapi dia punya adab tingkat tinggi. Maka insyaallah ini orang yang sangat memuliakan. Ya. Nah, maka ada mahfuzat al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu, itu benar.
ya, lebih penting untuk kita berusaha menuntut ilmu, mengetahui atau mempelajari adab. Ya, baru kemudian kita mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Tayyib. Wa kanu yusuna bihi wa yurshiduna ilaihi, dan dahulu mereka memberikan nasihat dan petunjuk khusus tentang bahasan adab tersebut kepada siapapun yang datang untuk belajar. Maka ya, yang terlebih dahulu disampaikan adalah perkara adab. Qala Malik, berkata Malik rahimahullah, kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li, dahulu tatkala ibuku, kata Malik, memakaikanku imamah, ya, beliau pernah berkata kepadaku, wa taqulu li idhhab ila Rabi'ah, pergilah ke majlisnya Rabi'ah, ya, yang mana hidup sezaman ya dengan Rabi'ah di masa itu. Ta'ni ibnu Abdurrahman faqiha ahli al-Madinati fi zamanihi, yaitu Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, ya, seorang fakihnya di kota Madinah pada zaman itu, ya, fi zamanihi, fata'allam min adabihi qabla ilmihi, belajarlah adabnya sebelum ilmunya. Itu perintah dari seorang ibu, ya, Malik rahimahullah. Imam Malik nih yang dimaksud, ya, Imam Malik. Jadi ibunya Imam Malik menasihati Malik, ya, anaknya, agar datang ke majelis Rabi'ah, ya, seorang yang faqih akan ilmu agama masa itu di kota Madinah. Untuk apa? Dimintanya belajar adab sebelum belajar ilmunya. Wa inna ma hurima katsirun min talabatil asri al-ilma bi tadyi'il adab. Nah, ini fakta yang terjadi sekarang. Sungguh banyak dari penuntut ilmu di zaman ini, zaman kita ini, ya, terhalang dari ilmu karena apa? Sebab tidak perhatiannya akan adab sebelum ilmu. Makanya penting untuk kita, ya, terkhusus para santri sekalian, untuk belajar dan memfokuskan diri kita di awal-awal ini untuk apa? Belajar adab, tuntaskan belajar adab. Maka insyaallah ketika kita nanti memulai untuk belajar ilmu apapun, akan mudah bagi seorang penuntut ilmu tersebut dalam memperoleh ilmunya. Nah, asyraf al-Laits ibn Sa'd ala ashabil hadis. Suatu hari, ya, disebutkan oleh Syekh di sini, Al-Laits bin Sa'd rahimahullah sedang mengawasi para penuntut ilmu, ya. Fara'a minhum syai'an ka'annahu karihahu. Maka dia melihat ada sesuatu dari mereka yang dia membencinya, sehingga dia pun faqal, ya, berkata, ma hadha, apa ini? Ya, kata Al-Laits bin Sa'd, antum ila yasirin minal adab, ya, adab yang sedikit itu lebih kalian butuhkan daripada ilmu yang banyak, ya. Ahwaju minkum ila katsirin minal ilmi. Nah, maka, ya, apa yang akan di Al-Laits katakan, ya, jika dia famadza yaqulu al-Laits law ra'a hala katsirin min thullabil ilmi fi hadzal 'asri, maka apa yang akan Al-Laits bin Sa'd rahimahullah ini katakan jika dia itu melihat keadaan kita saat ini. Ya, maksudnya adalah dahulu ini Al-Laits bin Sa'd rahimahullah, seorang ulama, ya, di zamannya itu, ketika mengawasi para penuntut ilmu yang belajar di saat itu, ya, beliau menegur para penuntut ilmu saat itu, kenapa? Kurangnya adab mereka dalam menuntut ilmu. Maka dia tegur, ya, adab yang sedikit itu lebih kalian butuhkan daripada ilmu yang banyak, katanya. Ya, maka pertanyaan Syekh pada bait terakhir, pada kalimat terakhir dalam maqid yang ke-10 ini adalah apa yang akan dikatakan oleh Al-Laits terhadap kondisi kita saat ini, ya, di zaman ini, ketika banyak penuntut ilmu yang mereka meninggalkan poin-poin penting, ya, akan adab sebelum ilmu, yang mereka tidak memahaminya, yang mereka bahkan tidak sekalipun, ya, punya niat untuk mempelajarinya. Ya, maka pada kesimpulannya dalam kajian
bahasan kitab Khulasatul Ta'zimil Ilmi hari ini. Yang pertama adalah kita harus bersabar dalam menuntut ilmu. Kesabaran bukan hanya bagi yang menuntut ilmu, tapi juga bagi pengajar ilmu sendiri. Yang kedua adalah agar kita berpegang teguh kepada adab-adab ya seorang penuntut ilmu, terhadap pengajar ilmu ya, dan apapun yang kaitannya dengan kemudahan bagi seorang penuntut ilmu untuk mampu memperoleh ilmu yang ingin dicapainya, ilmu yang ingin diperolehnya. Maka penting untuk kita bagi para penuntut ilmu untuk memahami adab-adab terlebih dahulu sebelum kita ya menjelajahi, sebelum kita ya mempelajari ilmu yang luas yang lainnya. Maka ketika seseorang mampu untuk menanamkan adab tersebut dalam kehidupannya, dalam perjalanan menuntut ilmunya, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dianya dalam memperoleh ilmu tersebut. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampai bertemu kembali di kajian berikutnya, insyaallah kita akan lanjutkan al-maqid ya, simpul yang selanjutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know that in my life troubles are following me in time, trying to stay in line, make up my mind or try to be kind. I feel like in my life temptation's always dragging me down.